Hey, gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah like, yang sudah subscribe, dan terutama yang sudah forward video saya. Makasih ya. Semoga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda forward bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, hari ini saya juga pengen cerita lagi tentang apa yang saya lakukan sih. Bagaimana caranya hotel saya yang dulu ketika saya baru masuk itu tuh okupansinya rendah banget. Dari 56 kamar yang paling-paling terisi cuma 10 kamar, 11 kamar. Dan kemudian kok bisa tiba-tiba bisa langsung okupansi sampai 70%, sampai 80%. Dan bahkan seperti saya cerita di hari-hari tertentu bisa nolak tuh bisa sampai 100 customer, bahkan bisa sampai di atas 200 customer. Apa yang bisa terjadi? Nah, di video-video sebelumnya saya juga sudah pernah cerita juga tentang bagaimana kita menangani customer yang komplain. Saya ada cerita tentang keran patah, oke? Nah, itu Anda bisa lihat di video sebelumnya. Tapi selain daripada itu ada lagi nggak yang saya lakukan? Pasti ada ya. Apa yang saya lakukan? Nah, ini akan kita saksikan dulu bagaimana ceritanya. Nah, mari kita bercerita sekarang, oke? Apa yang saya lakukan? Yang paling pertama, yang paling penting adalah saya harus tahu dulu siapa tamu saya. Karena kalau misalnya saya sudah mengerti tamu saya bisa memecahkan masalah mereka. Kalau misalnya saya tidak tahu siapa tamu saya, gimana caranya saya mau memecahkan masalah mereka? Karena kita bukan menganggap customer sebagai raja. Kita menganggap customer adalah orang yang membutuhkan solusi. Mereka adalah orang yang punya masalah dan mereka membutuhkan solusi. Saya adalah solusi bagi mereka. Nah, tapi bagaimana caranya saya mau memecahkan masalah mereka kalau misalnya saya tidak tahu siapa mereka? Maka customer itu dulu saya belah-belah. Yang pertama adalah siapa itu customer saya? Yang pertama yang saya belah adalah yang saya ketemu dengan secara nyata, secara cepat adalah wanita-wanita malam. Oke, ini mohon maaf nih bahasanya tidak enak ya. Tapi memang dia akui dulu bahwa di Hotel Melati itu tuh ada orang-orang yang seperti itu, ada aja pria-pria yang seperti itu. Dan wanita malam ini adalah kategori yang paling merusak hotel. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya masuk itu tuh banyak spray yang ternyata itu tuh dicoret sama mereka. Jadi mereka ketika mereka dapat langganan baru gitu ya, mereka nyatat nomor telepon tuh tidak di kertas, mereka pakai pena nyatat tuh di spray, enak banget gitu ya. Kalau enggak gitu ya, mungkin yang ada yang agak sedikit lebih sopan, mereka pakai lipstick, nyatanya nggak di spray, tapi mereka buka laci, habis itu nyatat tuh di dalam laci, supaya nggak ketahuan. Dan ini mohon maaf gitu ya. Mereka kalau misalnya habis praktek, maka segala kotoran-kotoran itu tuh seringkali di flush toilet dan akhirnya toilet tuh jadi tersumbat, jadi banyak masalah. Ini adalah tipe customer yang saya tidak mau. Ini adalah tipe customer yang saya izinkan silakan dengan senang hati silakan pergi ke hotel lain, silakan gitu ya. Dan nggak enak juga gitu ketika punya klien seperti ini, tamu-tamu seperti ini. Karena mereka juga cenderung berjualan dalam hotel itu sendiri gitu ya. Saya pernah mengalami juga dia ngambil kamar yang strategis, ya saya masih ingat banget. Jadi kamar tuh di pojok dan ketika saya lewat dia nawarin, "Hai, butuh teman." Waduh, gawat. Dan itu saya langsung bilang sama manajer saya, tolong langsung di-ban, jangan pernah diterima lagi. Nah, itu bukan customer saya. Saya tidak mau menyelesaikan masalah orang yang seperti itu, oke? Saya langsung tegas-tegas. Jadi setelah tahu siapa yang bukan customer saya mau coba cari lagi. Siapa yang merupakan customer saya? Customer saya yang saya mau adalah pebisnis. Orang-orang yang memang datang dan datang untuk menginap tuh untuk transit gitu ya. Nah, ini yang harus saya pelajari lagi. Kebanyakan dari customer saya itu tuh datang dari mana? Dari luar kota atau dari sekitar kota, oke? Kebetulan hotel itu dulu ada di Pekanbaru dan kita tuh banyak pengunjung-pengunjung dari kota-kota sekitar, misalnya dari Bangkinang, dari Duri, dari Dumai, dari Air Molek dan lain-lain gitu ya. Atau mereka datang dari Jakarta, dari Medan, dari Surabaya, dari mana? Itu yang harus saya pelajari terlebih dahulu. Kenapa ini harus dipelajari? Karena beda tipe customer, beda cara menanganinya. Masalah mereka pasti berbeda. Misalnya, kalau misalnya customer datang dari luar kota, apa yang mereka butuhkan? Jelas pertama pasti mereka butuh antar jemput gitu ya. Kebanyakan dari mereka mungkin tidak punya antar jemput, maka kita butuh antar jemput. Lalu mungkin mereka butuhnya apa lagi? Mereka butuhnya adalah misalnya kendaraan. Apa misalnya mereka mau keliling kota pakai mobil atau misalnya pakai motor gitu. Terserah. Nah, kalau misalnya butuhnya seperti itu, maka apa yang saya lakukan? Mungkin maka saya akan mengambil jalan, saya akan beli satu buah motor, atau misalnya dua buah motor,
Lalu motor ini saya sediakan helmnya juga, saya rawat dengan baik, saya akan menyediakan penyewaan motor. Kalau misalnya pun saya tidak mau menyediakan penyewaan motor, saya akan kerjasama siapa yang bisa menyewakan motor. Atau misalnya motor karyawan, misalnya siapa yang pengen motornya disewakan, terserah, boleh-boleh aja gitu. Dan kayak gitu, cost saya jadi jauh lebih murah. Itu bisa menjadi satu buah solusi yang bagus banget. Nah, kalau misalnya itu adalah customer saya yang banyak dari luar kota, tapi setelah saya pelajari, saya coba buka data, saya minta sama tim saya, tolong pelajari ini paling banyak datang dari mana. Mereka bilang, Pak, ini 80-90% datangnya bukan dari luar kota, Pak. Mereka datang dari sekitar kota Pekanbaru. Oh, dari sekitar kota Pekanbaru. Kalau gitu masalahnya beda. Apa yang mereka lakukan? Karena orang yang datang dari sekitar kota Pekanbaru, rata-rata mereka pasti bawa mobil. Nah, ketika mereka bawa mobil, apa masalah mereka? Yang pertama pasti mereka butuh parkiran. Saya bersyukur karena parkiran saya sudah lapang, sudah luas. Dan banyak kamar-kamar yang bisa parkirnya langsung di depan kamar. Lalu apalagi masalah mereka? Yang saya pikirkan, oh pasti mobil mereka kotor. Kalau mobil mereka kotor, untuk bisnis tidak enak. Karena mereka pasti malu ketika kunjungan tapi mobilnya kotor-kotoran. Apalagi dari luar kota. Maka saya mau menyediakan cuci mobil. Lalu karyawan saya bilang gini, Pak, susah Pak kalau misalnya kita sediakan cuci mobil, apalagi bagian dalamnya. Siapa nanti yang bisa bilang bahwa ini bersih atau bahwa ini barang nggak dicuri? Bagaimana seperti itu? Susah kalau kita mengawasi. Dan siapa Pak yang akan mencuci? Ini pertanyaan bagus gitu ya. Nah, saya mikirkan, oh ya, kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya tidak bisa mencuci luar dalam, mana yang bisa saya cuci? Saya cuci luarnya aja. Setidaknya setengah solusi lebih bagus daripada tidak ada solusi sama sekali. Setidaknya kalau dia mau datang ke tempat customer, tempat pelanggan dia gitu ya, mobilnya bersih luarnya dulu aja enggak apa-apa. Kalau misalnya dia nanti mau minta bersihin dalamnya ya terserah gitu ya. Itu urusan belakangan. Dan kalau cuci luarnya enggak perlu izin. Saya yakin enggak ada customer yang marah-marah. Kenapa mobil saya dicuci? Saya kan lebih senang mobil saya kotor. Pasti enggak ada gitu ya. Kalaupun misalnya dia minta pertanggungjawaban, ya sudahlah kita kotorin lagi aja, sudah gampang gitu ya. Nah, dan selama buka hotel nggak ada gitu yang komplain seperti itu. Semua pada happy. Maka kita membuat kebijakan bahwa setiap hari, setiap malam, mobil yang masuk harus dicuci. Lalu siapa yang melakukan? Saya mikir lagi, kalau misalnya cari karyawan baru, wah ini, oh ada orangnya, yaitu satpam. Oke, security. Karena security itu gini loh, menjadi security itu kasihan gitu loh. Karena tengah malam mereka harus berjuang untuk bangun, mereka nggak punya kerjaan juga, mereka cuma ngawasin, harus waspada, tapi nggak ada kerjaan. Maka saya bilang sama security, saya diskusi sama mereka, mau nggak kalian bantuin? Kira-kira jam 3 pagi, jam 4 pagi, daripada kalian nggak ada kerjaan, kalian ganti baju, buka baju kalian, lalu kalian cuciin mobil customer, oke? Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah cuci rapi-rapi, ini semua saya sediakan, sabunnya, samponya, semua saya sediain. Kalau misalnya customernya happy, kalian pagi-pagi nongkrong-nongkrong aja dekat-dekat mobil. Pasti ada pelanggan yang nanya, itu mobil saya siapa yang cuci? Kok bersih? Nah, Anda bisa senyum-senyum lalu bilang, saya Pak. Dan ternyata security saya pada mau, pada senang, mereka pada semangat. Nah, sejak saat itu ketika mereka mencoba, lama-kelamaan word of mouth di antara security mulai beredar gitu ya, bahwa oh lumayan, mobil dicuciin dapat tips, mobil dicuciin dapat tips. Makin lama makin rame gitu ya. Dan akhirnya ada tamu-tamu khusus yang sengaja bawa temannya. Jadi sekali datang itu tuh bukan cuma sendiri lagi, datang tuh bisa bawa 6-7 mobil lagi. Dan ini adalah klub mobil kotor. Jadi datang-datang tuh bawa mobil kotor, mobil kotor gitu. Mereka senang karena bisa dapat cuci gratis, setidaknya luarnya aja. Nah, dengan itu strategi kita berhasil. Oke? Itu, dan ada juga customer-customer yang nggak tahu bahwa tersedia fasilitas cuci gratis gitu ya. Maka kita mulai memasarkan sendiri di dalamnya. Ketika tamu check-in, ketika tamu baru mau mulai masuk, kita pasarkan, Pak, Bapak bawa mobil? Iya. Pak, langsung parkir di belakang aja Pak, kita cuciin mobilnya gratis gitu ya. Selain daripada itu, kita pasang spanduk gede-gede gitu ya. Cuci mobil gratis, silahkan parkir mobil Anda gitu ya. Nah, jadi bahkan fasilitas gratis pun kita pasarkan sama mereka sehingga mereka merasa senang. Itu makanya hotel saya walaupun hotel melati, tapi walaupun hotelnya sudah sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya bisa jual harga kamar tuh lumayan. Harga kamar standar tuh sekitar 200-an, lalu kamar-kamar yang bagus saya bisa jual di harga 300, 400 bahkan sampai 500 ribu gitu ya. Nah, ini menurut saya di hotel melati di zaman sekitar dulu tuh udah harga udah bagus banget, oke banget. Jadi saya tidak saingan harga, saya bisa memberikan servis yang terbaik walaupun hotel melati, tapi dengan fasilitas seperti itu bisa jalan, oke? Nah,
Nanti berikutnya saya akan cerita lagi tentang apa fasilitas lain yang saya berikan sama customer saya mungkin di video berikutnya, dan semoga ini bisa membantu. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, tolong forward, tolong like, dan tolong subscribe. Terima kasih kalau Anda sudah like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda.